Dolar AS meredup, peluang untuk major currency meneruskan kenaikan. Halo Sobat Traders, kita ketemu lagi dalam video analisa untuk mingguan, analisa untuk market forex ya untuk minggu ini di tanggal 17 sampai 21 Februari 2025. Oke, kita akan bahas apa yang menjadi isu-isu, bagaimana pergerakan market dalam sepekan yang lalu dan juga prediksi dan peluang-peluang untuk minggu depan. Jangan skip video ini, tapi kita akan langsung bahas saja. Oke, kita awali dengan kita review dulu pergerakan market satu minggu yang lalu. Kita lihat ada dua berita yang dirilis dari Amerika minggu lalu, yaitu CPI Consumer Price Index AS bulan Januari dan Retail Sales AS bulan Januari. Untuk Consumer Price Index, saya ambilnya untuk satu itemnya saja atau satu data, yaitu untuk yang year on year ya. Untuk year on year, previous dan forecastnya sama 2,9%, dan actualnya adalah 3,0%, berarti justru mengalahkan forecast. Terjadi kenaikan inflasi tahunan ya. Jadi inflasi masih dianggap cukup tinggi. Kemudian retail sales atau perdagangan retail, kita lihat ini ada penurunan ya sebenarnya dari plus menjadi minus 0,9 ya. Jadi ini 0,9 sebenarnya ya. Oke, kita lihat untuk market forex. Kalian perlu ketahui bahwa pada awal minggu yang lalu ya, di hari Senin itu ada keputusan Donald Trump yang mulai menerapkan tarif impor baja dan aluminium dari semua negara ya, dan ini terutama kena banget terhadap negara-negara Uni Eropa ya yang banyak ekspor ke Amerika. Kita lihat kemudian juga pihak EU juga mulai memberikan ya atau merancangkan tarif balasan. Ini yang dikhawatirkan akan terjadi yang namanya perang tarif. Oke Sobat Trader, kita lanjut lagi. Kita lihat bagaimana pergerakan market ya sepanjang minggu yang lalu. Dolar indeks mengalami penurunan ya minus 1,22% ya, 1,2%. Kemudian kita lihat untuk mata uang utama seperti Euro USD. Kita lihat Euro USD mencatat kenaikan 1,83% ya secara mingguan. Kemudian pound sterling ya, kita lihat pada GBP, kita lihat GBP bisa unggul 1,73% terhadap US dollar. Dan untuk USD Japanese Yen, meskipun dolarnya turun, tapi yen-nya juga memang ada pelemahan ya, sehingga USD Japanese Yen masih mencatatkan kenaikan tipis besar 0,5%. Kita lihat Sobat Trader bagaimana dolar ini secara umum minggu yang lalu mengalami koreksi penurunan dan dua mata uang utamanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, bagaimana untuk minggu depannya? Kita lihat dulu, ada data yang perlu Sobat Trader perhatikan ya. Ada cukup banyak. Untuk data Amerika ada ISM Manufacturing, dan data-data ini merupakan data-data rutin ya, kalian bisa lihat di kalender ekonomi. Tapi untuk yang spesial adalah untuk forex ada dari Australia dan juga New Zealand ya, RBA dan RBNZ. RBA pada hari Selasa, RBNZ pada hari Rabu akan dijadwalkan ya, diprediksi akan menurunkan suku bunga. Ya, untuk RBA diprediksi turun suku bunga 25 basis point atau 0,25%, dan RBNZ lebih besar penurunannya, diprediksi turunnya 0,5% atau 50 basis point. Nah, peluang ini Sobat Trader apabila suku bunga diturunkan cenderung ya akan melemahkan mata uang. Jadi kalau kita bicara perdagangan AUD USD dan NZD USD diprediksi akan cenderung bergerak turun. Oke, kita lihat juga untuk Inggris ada data tenaga kerja dan BOE Government Daily Speak pada tanggal 18. Oke Sobat Trader, jadi itu adalah ulasan untuk analisa secara fundamental. Sekarang kita bahas secara teknikal. Oke Sobat Trader, secara teknikal kita awali dengan grafik dolar indeks ya, indeks dolar atau dolar indeks secara mingguan. Kita lihat pada minggu kemarin mencatatkan penurunan yang cukup tajam, dan kita lihat turunnya menyentuh 106.400. Ini merupakan level terendah dalam 5 minggu sejak rally menyentuh 109.98 atau hampir ke 110 pada tanggal atau minggu kedua di Januari. Kita lihat Sobat Trader, secara teknikal kalau kita lihat pergerakan market
dolar yang bullish mulai dari September ya 2024 yang lalu sampai ke Januari, kita lihat mulai terjadi koreksi turun. Nah, pakai Fibonacci retracement, kita lihat penurunan bisa mencapai ke 38,2 ya, sini di 106,114 atau ke 50,0 Fibonacci retracement-nya di 104,92. Katakanlah ke 105,00. Jadi ini bisa ya, ini peluang ya namanya Sobat Trader. Ini merupakan prediksi kita, dan kalau memang turun di bawah 38,2 berarti ini peluangnya dolar masih turun ke 50,0 ya di 105,00. Oke, dengan kita lihat ada potensi penurunan dolar, maka kita lihat mata uang utama minggu ini. Untuk Euro USD kita lihat Euro USD sudah mengalami ya beberapa kali break high sebelumnya ya, high sebelumnya ini kita lihat, dan sekarang ini sedang ada di dalam ya pengujian ya, karena ada di level tertinggi sebelumnya, yaitu di level tertinggi pada 27 Januari. Kita lihat level tertingginya adalah di 1,0532 ya, kita lihat 1,0532, dan berikutnya adalah resisten berikutnya di sekitar sini Sobat Trader, yaitu di sekitar 1,0553. Jadi kalau break high 1,053 maka akan terus menjadi setup rally lagi ya. Kita lihat sini. Jadi perhatikan level ini dulu, 1,05333 ini kalau di break bisa lanjut, tapi kalau tidak bisa mencari peluang untuk entry sell untuk mengambil posisi koreksi. Kenapa? Karena gagal untuk break high. Oke, jadi wait and see dulu, sedikit lagi mendekati 1,0533. Jadi kalau sudah mendekati itu, Sobat Trader bisa bersiap-siap untuk mencari posisi menunggu hasil konfirmasinya. Oke, jadi kita lihat ke berikutnya Sobat Trader. Kita akan beralih ke GBP USD. GBP USD pada minggu yang lalu mengalami kenaikan. Kita lihat sudah ada break of structure. Kita lihat sini, break of structure adalah yaitu sudah melewati level tertinggi dalam 3 minggu ya, hampir 3 minggu di 1,2550 ya. 1,2550 sudah di break, berarti break of structure. Nah, berikutnya ada lagi di sini yaitu rintangan, yaitu high sebelumnya ya, yaitu high di akhir Desember. Nah, di sini ya. Kita lihat di akhir Desember ada di level, kita lihat, kita pakai garis horizontal di sini. Oke, di 1,2606 ya, sempat dilewatin pada hari Jumat tapi gagal ya, gagal break high gitu ya. Jadi kita lihat Sobat Trader, kalau di awal minggu ini berhasil lewatin 1,26, target berikutnya di sini ada area order block, yaitu di sini di 2665 sampai 2726 ya, 2665. Jadi low-nya di sini 2665 atau area paling tingginya di 2726. Jadi kalau break di atas 2726 maka dia akan rally lagi. Perhatikan zona ini Sobat Trader, 2665 target yang pertama kemungkinan bisa disentuh ya. Jadi awal minggu ini bisa naik dulu ke 2665, tapi setelah masuk area atau zona tersebut kita bisa wait and see dulu. Break high kita lanjut cari posisi buy. Tapi kalau terjadi rejection, kita cari posisi sell, karena ini peluang kita sell ketika harga gagal break high. Oke Sobat Trader, kita ke AUD USD. AUD USD juga sudah break high, sudah break out structure ya, sudah lewatin level tertinggi pada akhir Januari atau 2 mingguan. Nah, sekarang kita cari untuk target berikutnya naik ke level berapa. Yuk kita bisa cari di grafik daily. Nah, di sini ada beberapa kali rintangan ketika harga mau naik ya. Di daily kita lihat di sini ada di level 0,6373 ya. Jadi kalau lewatin 0,6373 akan rally dan cenderung naik ya. Tapi kalau gagal, kita bisa cari posisi entry sell ya. Entry sell-nya mungkin juga tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 60 sampai 70 pips ke sini ya, karena marketnya sudah breakout structure, mungkin setelah itu akan naik kembali. Oke, kemudian kita ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen kita lihat secara mingguan dan dalam 3 minggu ya mengalami penurunan. Dan kita lihat gagal lewatin resisten trend line dan sekarang akan turun lagi.
Dan target berikutnya adalah level low pada tanggal 7 Februari. Low-nya di sini 150.92. 150.92 atau katakanlah ketika mendekati 15100 sampai 150.92 ini merupakan support. Jadi sobat trader berhati-hati, kalau break di bawah 150.92 maka dia akan cenderung bearish continuation dengan targetnya di sini sobat trader. Targetnya adalah, jadi kita bisa nunggu ya, targetnya adalah 14950. Jadi masih ada peluang 150 pips paling tidak ya untuk kita cari posisi sell. Dan setelah mendekati low ini atau targetnya, kita bisa menantikan juga kalau ada pembalikan arah, kita bisa buy di area atau zona support ini. Oke sobat trader, banyak sekali peluang-peluang untuk kita trading di market forex ya, di major currency ini, karena kita memanfaatkan kemungkinan dolar masih meredup atau masih terkoreksi. Oke sobat trader, kalau kalian ada pertanyaan ketik di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, like dan share sebanyak-banyak. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Salam profit.